satu siswa Agami Buddha Jawi Wisnu yang dulunya jumlahnya berjuta-juta ya. Sekarang hanya tinggal beberapa. Ya, ya adalah masih ratusan itu sebenarnya ada. Ada juga mungkin mereka bersembunyi-sembunyi. Nggak tahu. Kan dari peristiwa keputusan Kejati dan Kejaksaan Agung itu kan akhirnya dipaksa dan ditakut-takuti. Sehingga banyak loh kalau di media sosial itu ada yang mengarah ke Buddha mana itu mas? Zainisme. Ya, Buddha apa ya? Buddha Mayana. Buddha Zainisme gitu. Iya, dan Hindu, Hindu Wisnu. Hindu Wisnu. Kita di Mojokerto kan ada Hindu Wisnu. Itu kan pecahan dari Buddha Jawi Wisnu juga. Dulunya. Di media sosial juga banyak mas. Banyak Sekali yang Buddha gitu. Kemarin itu Suwargi bapak saya gitu. Juga siswa sepuh Nyuwito juga ke Penyarum Resira dan Dewa sebagai pimpinan agama itu memiliki dokumen-dokumen agama. Nah, dokumen agama itu saya bawa, saya ambil, sekarang saya serahkan ke kepemudaan gitu. Nah, beberapa yang saya baca itu selain dari Kejati dan Kejaksaan Agung itu ada satu surat sangat penting banget, yaitu dari Mahkamah Agung. Ya. Jadi kalau Mahkamah Agung itu tingkatannya lebih tinggi loh dari Kejati dan Agung. Tingkatnya sudah paling tinggi kalau Mahkamah Agung itu sudah tinggi sekali. Nah, yang disampaikan oleh Mahkamah Agung itu memang kita itu ya agama sebenarnya. Dari surat-surat balasannya itu kan juga menyatakan bahwa kita itu agama asli sebenarnya. Ya betul ya. Yang menurut dengan baca ini juga loh. Jadi memang agama asli dong menurut Mahkamah Agung. Menurut kan pada saat itu pada tahun bulan 11 kalau nggak salah. Ya ini bulan 11 tahun 1965 pada itu kan menurut GM Mister Wiryono, kalau ejaan lama kan Wirjono gitu kan. Ejaan lama Wirjono, bacanya itu Wiryono gitu. Bacanya kan Wiryono. Raja Dikoro, Ketua Mahkamah Agung pada saat itu di Indonesia itu dalam bukunya tentang itu menyatakan bahwa dalam bukunya saja, dalam hukum perkawinan di Indonesia bagian ke-7 itu menerangkan ternyata di beberapa tempat di daerah Jawa Timur ada golongan orang-orang Indonesia asli loh mas, asli loh, yang menamakan diri pemeluk agama Buddha Jawi Wisnu. Jadi istilahnya kan orang-orang aslinya itu masuk dalam lingkup atau apa itu ya, berkumpul atau bagaimana itu menjadi apa satu wadah itu. golongan menjadi satu wadah yang disebut agama Buddha Jawi Wisnu. Dan dulu mereka itu dulu kan mereka itu berkisah di sekitar Surabaya dan Pasuruan. Itu menurut penelitian dari Ketua Mahkamah Agung. Mister Wiryono Projo Dikoro pada saat itu ketua loh mas. Ketua Mahkamah Agung itu paling tinggi toh, sama dengan Mahkamah Konstitusi toh. Iya sama. Kita masih dalam lingkup apa ya, ketika ada suatu masalah kan naiknya kepada Mahkamah Agung tingkat paling tinggi, dan menganggap bahwa kitab sucinya, kitab Bhagavad Gita yang memuat itu soal tentang ilmu dan pengetahuan. Tadi bukan klinik mas, ilmu dan pengetahuan, karena memang sudah dikaji oleh pemerintah. Sudah dikaji sama pemerintah, sudah dikaji secara teliti. Nggak mungkin kan pemerintah itu nggak mengkaji, betul. mau mengeluarkan surat dengan bahwa ini adalah sebuah agama, yang nggak mungkin juga mas. Karena harus kan dikaji, diteliti, apakah benar adanya memenuhi syarat sebagai agama apa tidak. Memang pada saat itu sebelum peristiwa tahun 65 memang seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya sudah diakui, tinggal kita hari ini dan seterusnya menghidupkan kembali.
dari menjalankan. apa sebetulnya apa yang sudah dijalankan oleh pendahulu-pendahulu. Betul. Bukan terus menggunakan langkah-langkah baru ya dari inisiatif Ya, baru yang dimana itu justru kebanyakan itu melenceng dari jalur agama itu sendiri. Betul. Sebenarnya kan ya boleh-boleh saja, terserah dengan jalannya masing-masing. Tapi kan pemerintah juga kan punya aturan. Aturan. Dan aturan kemarin kan sudah kita perjelas di pemberitaan kita yang awal kan sudah kita perjelaskan bahwa ini menjadi agama kan salah satunya yaitu tadi cacat jiwa dan sebagainya, seperti umumnya Tuhan Yang Maha Esa, kita 2015 berbeda. itu Makanya mulai menjadi wacana. punya tempat peribadatan yang berbeda. Salah satunya kalau nggak salah itu saya kalau baca itu mantra-mantranya juga kalau kita memang ngomong asli loh ya. Iya. Kita kalau ngomong asli kita nggak kecampuran dong mas. Kita nggak akan pernah kecampuran. Karena Mantranya kan nggak nebeng sana, nggak nebeng sini. Itu kan bahasa Jawa. asli ya. Asli bahasa Jawa asli. Jawa Kawi Jawa Kawi sampai Sanskerta ada kok. Ada dokumennya menyatakan bahwa malahan kalau kita meneliti tentang cerita Aji Soko, Iya, saya juga pernah baca dulu. lahirnya Agomo Hindu. Pada Itu saat bagaimananya? Itu bagaimananya itu kan berarti bahasa Sanskerta, bahasa Kawi dan itu sebenarnya bahasa kita sendiri. Karena dibawa oleh si Aji Soko itu Iya, tadi ya. juga karena Aji Soko karena dia kan Putra dari Romo Nggojali. Romo Nggojali. Romo Romo Nggojali. Nggojali ini kok kalau menurut Buddha Jawi Wisnu nggih, Iya, itu dewa toh. dewa Sudah masuk kategori dewa kan? masuk kategori Romo Nggojali. Dewanya Dewa siapa itu? Jawoto. Tapi Beliau itu beliau adalah seorang empu atau istilah zaman sekarang itu pandai. pandai ya. Untuk membuat Pandai itu pusaka. titah manusia nggih. Kita manusia, Gitu. pandai kita manusia. Tapi perbedaannya adalah kalau Empu Romoyadi kan bapaknya ini, Romo itu namanya bapaknya bukan cucunya ya. bukan. Oh, Empu saya sering Romoyadi. keliru memahami dua nama itu. Nah, kalau Empu Romoyadi adalah yang bertugas, iya toh? Untuk- Yang bertugas membuat pusaka dan sebagainya itu berada di Kayangan atau di Suroloyo. Tugasnya di situ. berarti Lah Empu Nggojali panjenengan bertugas di Romo bawah. Romoyadi itu adalah empunya para dewa kalau Para dewa, punya para dewa. Jadi Dewa Jawoto kalau membuat pusaka atau apa ya jelas para dewa kan gini kan. Para dewa ya makarya. Ada kan sering mendengarkan cerita itu. betul. Nah, Betul. para dewa ya makarya. Betul, Coba kalau betul. kita teliti, betul-betul, ya katakanlah Sang Yang Maruto, gitu Nggih, ya. nggih, saya Maruto, saya Marisi. Kuwi nggih. Cuti lah 5 menit gitu. Kita kira-kira kita sebagai manusia gimana? Gitu kan ya. Ya ora udan ya, ora ono angin ya. Makanya kalau kita sebagai siswa Buddha Jaya Wisnu, Nggih. padahal sudah di situ Panjenengan Romo sudah menyerat Dewa yo makarya. Nggih betul. Cantrik Mataram juga ada. Cantrik Mataram juga ada. Wirausan kaping setunggal di Begawan Dito itu Juga menjelaskan bahwa memang bekerja. Para dewa makarya. Nggih, betul Bekerja. itu. Untuk karena memang kita tujuan kita di sini makarya, maka kita diberi dua hal nggih sebetulnya. Lapar itu nggih. Ya, makanya dikasih kanugrahan sebenarnya ini, anugerah sebenarnya. Kita mempunyai lapar, mempunyai sesak napas. Nah, fungsi agama adalah meletakkan dalam kita bekerja itu sesuai Ya. baik dan buruknya. Buruknya, kalau Betul kamu- nggih? Itu juga ada secara Ada. dokumen dari Pak Elmar Siradun Kusumo Dewa itu. Iya, itu kan sudah tercatat. Ini juga Nggih. ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Ada dasar Ada berarti. dasarnya memang. Dasarnya adalah seperti hal ini kan tertulis tanda tangannya Panjenengan Romo, tapak astonya Panjenengan Tapak asto. Romo, Nggih, nggih, stempel Nggih. asli pada saat itu. Dan yang mengeluarkan adalah seorang pengawat-awat pusat zaman dulu, Nggih, Pandito, Jejanggan. Kita punya dokumen-dokumennya, makanya kan Jadi harusnya seyogyanya siswa-siswi Buddha Jaya Wisnu hingga sesepuh dan bini sepuh saat ini itu tinggal menjalankan dan melaksanakan apa yang kasrat ini. nggih, Gitu. jangan kalau kita sebagai mengatasnamakan diri sebagai siswa Buddha Jaya Wisnu, terus kita memakai kitab-kitab yang lain, kan lucu toh mas. Sama Ya. saja kita itu radikal mas. Apa Ya, menyelewarakan apa ya. Sesat ah, Bukan sesat ah kalau bukan, gitu. bukan
bukan radikal sih, Enggak radikal ya. menyelewengkan sebenarnya. Menyelewengkan, makanya itu. Bisa juga kalau kita menganalisa secara politik gitu, Oke. itu bisa saja kita anggap mereka itu menunggangi Buddha Jaya Wisnu untuk merusak Buddha Jaya dari dalam dengan cara menyampaikan kitab-kitab yang tidak pernah dibuat Iya. persis sendiri. Iya, karena kan sudah dinyatakan bahwa di Buddha Jaya Wisnu mempunyai 2 kitab, ada beberapa kitab suci, tapi definisi kalau dikumpulkan dijadikan satu dirangkum kan hanya Bhagavad Gita dan Weda Jaya Sampurna itu saja. Itu untuk warga, Mas. Iya. Kalau miturut dari Suwardi bapak saya, terus dari sesepuh juga salah satu sesepuh itu, kalau warga biasa masuk pindah agama menjadi dari agama sebelumnya ke agama Buddha Jaya Wisnu itu kan diberi Weda Jaya Sampurna dan Bhagavad Gita. Tapi di luar itu sebenarnya ada kitab-kitab lain. Ada. Gitu. Tani. Yang kemarin diberi oleh salah satu pengurus gitu, bahwa sebenarnya ada kitab Bedotani itu kitabnya poro apa, Mas? Poro untuk bercocok tanam, untuk para petani, iya. Itu pegangannya poro ajar dan begawan katanya. Iya. Pegangannya poro ajar yang ya ada beberapa ajar lah di sana yang masih tinggal. Beberapa kitab, salah satunya adalah Bedotani. Dan saya dengar-dengar juga, tapi masih saya telusuri ada Wedo Perikanan. Makanya betul yang dibilang oleh mahkamah bahwa kitab Bhagavad Gita itu memuat soal-soal ilmu dan pengetahuan sebenarnya. Jadi bukan soal yang apa yo, yang aneh-aneh itu loh. Dapat dianalisis, dapat di apa? Diteliti secara ilmiah gitu. Iya, semuanya kok. Kalau kita betul-betul memahami atau mengerti, makanya di sini kan Buddha Jawi sendiri itu kan bukan bukan merujuk kepada Jawanya, tapi den mangerteni. Jawi itu maknanya mangerteni. Mangerteni. Tinggal nanti akhiran kata itu apa gitu? Ya, karena sebuah pulau, kalau keterangannya Panjenengan nomor surat yang terserat, itu pulau itu tidak bisa dikeromokan. Jadi kalau Jawa itu sebuah pulau, tapi kalau Jawi mengerteni. Jadi penganggapan selama ini orang Jawa tentang Jawi itu adalah pulau itu keliru ya? Keliru ya? Keliru. Kalau menurut kita, tapi itu ya, menurut kita yang sudah terserat, yang menulis atau yang mengasih dawuh itu Panjenengan Romo Resi Raden Kusumadewa sendiri yang membimbing kita. Kusumadewa nggih gelarnya itu. Itu kalau Jawa itu tidak sebuah pulau atau tidak bisa dikeromokan. Tapi kalau Jawi mengerteni. Jadi kita akan mengerti. Maksudnya itu kalau Jawi itu kan bahasa kromo. Iya, gitu? bahasa kromo. Kromonya dari Jawa. Betul gitu? Betul. Jadi kalau Jawi itu diletakkan pada sebuah pulau atau tanah, benda mati itu nggak bisa ya, karena bisa. Jawi itu masuk kategori kromo gitu. Kromo. Kalau Jawanya mungkin bisa. Gitu? Iya. Kalau Jawinya hanya kalau ngomong masalah agama ya Buddha, Jawi, Wisnu. Tapi kan di tengah-tengahnya kan mengerti. Kan tadi kalau kita ngomong ya secara ilmu pengetahuan, sebenarnya ini agama yang logika kok sebenarnya. Bisa dinalar dan bisa dibuktikan, sangat rasional sekali. Mau kita kalau mengadakan pakurbanan, kalau istilah orang sekarang kan selamatan kan gitu ya. Itu bisa berbunyi semua. Dan apa saja yang diatur buktikan itu apa saja. Wujudnya itu dimasukkan ke ilmu pengetahuan bisa, dimasukkan ke dalam rohani bisa, dimasukkan ke dalam banyak Mas. Makanya kalau Panjenengan Romo Resi, kenapa kok bukan bisa saja kan Buddha, dulu kan Buddha Wisnu toh? Iya. Kenapa kok Panjenengan Romo? Buddha Wisnu itu kalau menurut cerita kan dari era kerajaan. Betul. Cuma karena dirubahnya itu karena Resi zaman kerajaan kan sudah
murca. Iya. Gitu. Gitu. Wangsul ing jaman kelanggengan mungkin gitu. Jadi diteruskan oleh Panyipun Rama Resi Raden Dewa. Ben ngerti. Nggih. Karena mungkin melihatnya kala itu orang-orang Jawa itu sudah mulai tidak kehilangan mengerti nggih. Iya, Tapi makanya. berubah menjadi pintar. Pintar kan macam-macam. Macam Dia pintar ngomong gitu, Iya. pintar bujuk. yang sangat kita sesalkan adalah mereka berbicara tapi tidak mempunyai dasar. Itu sing bahaya, Mas. Maka akan melenceng gitu loh. Jadi kita berbicara atau sekarang apa istilahnya? Wicantenan gitu. Kita bukan asal ngomong tapi kita mempunyai dasar gitu loh. Dasar nggih. Dan khususnya saya sendiri itu banyak sekali membuktikan secara logika, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Salah satu dari umpamanya sedulur papat lima pancer atau memetri sedulur papat lima pancer. Itu kan berbunyi semua, mulai dari tetesan katul, jenang katul sampai apa itu ya, bubur warna 5. Terus pisang kantor nih waktu ya Arab nggih masih gandengannya itu nggih. udang rojo. Itu semuanya kan mempunyai bunyi dan itu dilogikan dalam, terutama ini Mas, dilogikakan dalam trap kasusilan setiap hari. Itu penting. Kenapa penting? Karena hidup kita akan tertata. Makanya adanya tatanan kita itu ditoto. Tapi memang manusia itu esensinya manusia itu harus ditata ya. iya ditata Dengan trap kasusilan itu ya. kasusilan. Supaya tidak membedakan supaya bisa membedakan antara manusia dan binatang. Bukan manusia, iya, antara manusia dan binatang. Ya, saya baru dan ngajarin. tumbuhan. Betul. Gitu. Nah, karena kalau hanya sekedar punya mata, hidung, binatang juga punya mata, nggih. Punya. Kalau bicara akal, binatang juga punya akal loh. Kayak Punya. anjing, cara dia melacak, ya itu dia punya akal. Yang tidak Ya, ayam dimiliki, melindungi ya, anaknya kan pakai akal juga gitu. Yang dimana itu sudah lahir dari naluri kan. Naluri betul. Dan itu juga berbeda-beda berdasarkan kedaruratan yang dialami oleh binatang tersebut. Iya. Cuma yang membedakan memang binatang dan manusia itu tidak mempunyai trap kasusilan. Betul. Gitu. Iya. Makanya kalau berdasarkan undang-undang dasar negara kita Pancasila itu, ya kan tahu. Maksudnya Pancasila ya. itu maknanya berdasarkan Buto Jawi Wisnu loh. Berdasarkan Buto Jawi Wisnu Iya. dan sudah terserat loh Mas. Sudah terserat di sini. Kita tinggal baca saja berarti. Tinggal baca saja. Coba menurut Buto Jawi Wisnu, seratan penjenaman Resi Raden Kusuma itu bagaimana Mas? Kalau menurut Buto Jawi Wisnu ini ada katanya. Itu nggak asal ngomong juga gitu loh. Nah, ini Mbak Mas Besar. Ini ya, saya punya dasar. Kalau kami memperingati kata Pancasila, negara kita telah merdeka. Ya. Kata panca berarti 5. Ponco Indro, Iya. 5 Indra. Iya. Terus kata Boso Panca itu memang 5. Memang 5. Iya. Dari bahasa Jawa kuno juga 5 juga. Panca artinya 5. Dan sila itu adalah duduk. Sila itu duduk. Duduk. Itu arti bahasa Jawa di Indonesia kan menjadi duduk. Sila itu. Oh, Makanya silo, tapak Iya. sila, bersila itu berarti sedekap duduk, tapa gitu. atas saluku tunggal kan silo jumlahnya kan juga 5 juga. Makanya kalau kepingin mengakui istilahnya dari kami mengakui bahwa negara Republik Indonesia itu NKRI itu harga mati di situnya kan sudah terserap di Panjenengan Romo kan menjelaskan bahwa ponco iku 5, Sila ya. silo iku duduk. yang mendasari antara Betul. manusia dan binatang itu dasarnya adalah Dasarnya kasusilan itu, gitu. makanya Dasar negara kita itu yang membedakan nggih. makanya kan sudah terserat, makanya di Pancasila kan kalau kita duduk di 5 bunyi dari Pancasila Itu semua terkasusilan semua nggih. Mulai semua ketuhanan yang Ketuhanan Maha Maha Esa Esa. itu kita berbakti nggih termasuk nggih. Terus yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu Persatuan Indonesia, kerakyatan. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya, Oke. keadilan. Keadilan sosial. itu juga esensinya Iya. juga tentang terhadap kasusilan. Terhadap Kita kasusilan. tidak boleh nggak gelane adilian. Kalau kepingin istilahnya Indonesia itu gemah ripalo jinawi kembali ke seperti dulu, ya mari kita duduk bersama-sama ngelunggui
5 bunyi tersebut duduk di 5 bunyi didudukkan benar-benar, makanya dijalankan gitu. Tapi karena selama ini tuh hanya dibahas, kalau saya lihat di berita-berita itu di media sosial, bahkan pejabat-pejabat negara itu hanya masih pemahaman saja, masih penghayatan saja gitu. Itu sudah berpuluh tahun, tapi belum sampai loh ya, negara ini belum sampai bertindak menjalankan itu ke sila 5 itu. Gitu, tapi itu karena memang politik gitu. Nggak tahu juga ya itu. Jadi kalau mau gemari Palo Jinawi itu ya harus memang iya duduk di 5 sila tersebut itu benar-benar dijalankan dalam hidup bermasyarakat juga dan bernegara gitu. Dijalankan, namanya diduduki itu kan gimana toh Mas? Namanya kita duduk di bunyi-bunyi tersebut ya nggak nonsen lah, kalau bahasanya yang londo itu nonsen ya. Karena Panji Romo juga dulu pakai bahasa itu juga Bahasa gitu, ya. itu. Untuk menjelaskan kepada Belanda. Oke. Makanya ada di catatan Panji Romo bahwa Profesor Belanda pun mengakui, karena ketika Panji Romo Resi akan mengunggah gitu, memperjelas, menyiarkan secara langsung tentang asal usul Jawa atau Pulau Jawa dan sebagainya, maka barometer dunia akan berubah, Mas. Itu hanya menjelaskan asal usul orang Jawa. Iya, hanya menjelaskan. Iya. Dunia, sejarah dunia akan berubah. Iya, kan pada saat di Wicantenane Panjenengan Romo kan pada saat itu kan membahas masalah Borobudurnya, karena berusia sekian. Jawaban Panjenengan Romo cuma satu. Usia dari sebuah agama yang menyatakan ini punya milik agama itu tahun berapa, betok atau Kristen itu besi umurnya sudah berapa. Kalau nggak salah itu 5.000 sebelum Masehi, kalau nggak salah. Itu sudah ada. Bangsa Jawa itu sudah ada. Terap kasusilanya sudah dipakai gitu loh. Maju banget ya. Maju sekali. Makanya kan. Tapi kita sebenarnya boleh loh mengatakan Jawa itu sebenarnya sebuah bangsa, bukan suku kalau menurut saya. Yang nggak bisa juga Mas. Nah, sebentar. Ini kalau kita melepas diri dari NKRI masa lampau loh ya. Jawa itu kan bangsa. Sebenarnya kalau sampai hari ini sebenarnya bangsa, Jawa itu juga termasuk bangsa. Karena apa? Kalau dikatakan suku ya toh, siapa kepala sukunya Jawa? Nggak ada. Lah itu loh. Gitu. Ya. Itu loh yang tidak disadari orang Jawa itu sebetulnya. Betul toh? Iya. Kalau namanya suku harusnya adalah historinya, ya toh. Itu punya nama kepala suku. Pasti ada gelarnya kepala suku. Ada. Nah, kalau Jawa siapa? Kepala sukunya masuk dari kalangan agamawan kan nggak lucu juga gitu loh. Ada kepalanya. Nggih, makanya saya menilainya itu Jawa itu sudah bangsa. Hanya saja sudah disatukan pada saat revolusi ya toh, antara rakyat Indonesia kepada Belanda dan sudah disepakati, akhirnya persatuan bangsa-bangsa itu ya sebetulnya ya di Indonesia itu sudah unis itu. Iya beberapa. Uni loh. Beberapa pulau makanya terlahir lagi Bhinneka Tunggal Ika. Okay. Beberapa perbedaan. Kalau disebutkan dalam buku itu kan para bangsa-bangsa. Okay. Ya bisa juga seperti itu. Kalau tapi kan kan kita sudah teliti tuh, nggak ada dari mulai dari saya bertemu dengan orang langsung, saya telusuri di internet ya toh, itu nggak ada namanya suku Jawa kepala suku itu nggak ada, karena kita dulu langsung dipimpin oleh raja. Kan kita pernah berada di fase monarkis ya, kerajaan. Jadi kalau sudah ada kerajaan itu memang definisinya bangsa kan gitu. Mungkin karena untuk supaya tidak semacam menjadi jawanisasi atau tidak menjadi lebih inferior ya toh, makanya diturunkan strata istilah bangsa Jawa itu menjadi suku Jawa. Kalau menurut saya arah politik negara itu ke sana. Ya kalau kita mengkaji dari umpamanya kita dulu dari Majapahit ini kan sebuah bangsa. Kalau menurut sebuah bangsa ya setiap istilahnya pembaruan lah Mas. Pembaruan sesuai. Tapi kita legowo. Iya legowo. Gitu mau bagaimana? Kita tuh orang paling nerima ing pandum ya. Paling legowo. Bukan masalah nerima ing pandum, karena kita itu duduk di trap kasusilaan. Yang membedakan kita dengan betul. Kita sudah tertata di tempat kita, sudah di agama kita sudah ditata mulai dari
sisi baik jasmani maupun rohani sudah sangat teratur dan terarah, tertata dengan rapi. Sebenarnya gitu ya. Karena kan ini kan sudah juga dijelaskan semua. Tapi gini Mas, kitab kita itu salah satunya Bhagavad Gita, gitu. Nah, yang kita ketahui secara umum bahwa umat agama Hindu kan juga Bhagavad Gita gitu. Ya. Bagaimana kita menyangkal bahwa kita itu bukan bagian dari Hindu dan Buddha? Kalau kita bukan jenengan, kalau menurut saya ya. belum. Iya, kalau menurut saya. Kalau kitab kita kan bukan Bhagavad, tapi Bhagavad Gita. Dan Bhagavad Gita pun juga mempunyai arti tersendiri. Tapi kalau untuk soal pengertian dari Bhagavad Gita, kita juga masih belum gimana ya. Masih kan harus ada sesepuh yang bisa menjelaskan gitu loh, apa arti Bhagavad. Karena yang berwenang seperti itu. Tapi sesepuh. kalau dari serat Berbeda. sesepuh dahulu Ya. yang dipegang oleh Persatuan Muda-Mudi Agama Buddha Jawa Wisnu, yaitu kita Permadi, itu sedikit menjelaskan tentang Bhagavad Gita, yang dimana Bhagawat itu artinya Kebek lagawat magito gito kan. kebek penuh. Nah, Gito itu kalau enggak salah apa ya kemarin itu dijelaskan itu pengertian lan kawrunya gitu loh. Jadi kebek pengertian isinya itu di Bhagavad Gita itu memang tentang terap kasusilan. Jadi kalau kita sudah memahami terap kasusilan, itu kita memiliki pengertian. Kalau dalam bahasa intelijen ya toh. Kemarin saya membaca podcastnya Deddy Corbuzier dengan A.M. Andre Priyono ya toh, bahwa kelak yang kita hadapi itu adalah bukan perang secara fisik tapi secara ideologis. Nah, beliau itu membuat buku namanya Filsafat Intelijensi. Gitu loh. Jadi ketika kita memahami Bhagavad Gita, itu sama halnya kita mengasah filsafat kita dan intelijensi kita. Karena kita harus menemukan di mana duduk terap kasusilannya, ketika berperang di mana kita melanggar terap kasusilannya. Itu kita dilatih di situ. Nah, saya nggak tahu bagaimana nanti kita menjawab hal itu antara Bhagavad Gita milik Hindu dan Bhagavad Gita milik Buddha. Tapi Jawa itu secara- namanya sama, tapi memang isinya berbeda Beda. juga. Beda. isinya. Cuma hanya untuk membuktikan saja ya. Kalau hanya untuk membuktikan saja. Di Jawa yang dibahas di Bhagavad Gita dan peninggalan sejarahnya apa yang dibahas tentang masalah seperti Ngastino gitu ya. Iya. Ngastino sebenarnya di mana dulu? Ada di Kadiri. Oh, Iya kan? Ada kan? Ada di serat. Dijelaskan ini. Kita bisa membuktikan. Gitu. Ada tidak? Tapi Nama-nama dahulu bahwa Kadiri sebelumnya ada Ngasino gitu. Nah, itu ada. tugasnya kalau sejarah, gitu. kalau kita merujuk kepada Bhagavad Gita kan kita tidak anu loh ya. Nah, bisa nggak dibuktikan ada nggak Ngastino di sana? di Ada India nggak? nggih. Di kita kan candinya kan banyak, ada candi Dieng, candi banyak macam-macam di Kediri juga banyak candi yang itu membuktikan bahwa itu asli cerita tentang yang dijelaskan wejangan yang ada di dalam Bhagavad Gita itu memang asli, betul ada Lahir dulunya. dari sejarah Iya, tanah Jawa ini nggih. bukan sekedar dongeng itu saja. Karena kita bisa berbuktikan semua. Tapi Salah satu susah. contoh Karena ini apa? aneh. Karena pemerintah sendiri itu apa ya? Memang sengaja diabaikan atau apa supaya kita itu tidak bisa tumbuh. Makanya kan di dalam serat Panjenengan Romo kan kenapa kok dinamakan Buddha Jawi Wisnu? Mengertinya itu memang susah, Mas. Untuk mengerti itu susah sekali. Kalau pinter Pintar gampang. banyak, Tinggal gitu loh. baca, Tinggal hafal. hafal untuk menggurui orang. Kan itu kan bahwa ini loh, sasmitone begini loh. Wah. Gampang, tapi ketika bisa dibuktikan secara fisik nggak bisa. Tapi kalau kita bisa membuktikan secara fisik dan kita juga meneliti juga, nggak asal hujan tenang. Ngastino di Kediri gimana. Contoh paling kecil Hindrokilo. Pertapan Hindrokilo. Di Bhagavad Gita pun dijelaskan. Ada Di Bhagavad Gita pun kitab yang kalau kita disamakan loh ya, India, karena gitu. kita disamakan sama orang India, Bhagavad Gita sebenarnya itu miliknya mereka. Ya enggak apa-apa, kita malah bangga. Mereka merasa memiliki kitab kita gitu loh. Tapi dia menjelaskan masalah
Pertapan Indrokilo di mana? Gunung Harjunya di mana? Iya toh? Mahamerunya di mana? Iya toh? Pawitronya di mana? Enggak Kalau bisa. dari penceramah sebelah itu Mameru dari India potongannya dijemput kayak gini. Enggak. Itu guyonan Mas. Guyonan gitu. Itu loh. asbun gitu Mas. Asbun. Kalau merujuk dari sejarah ya toh, yang saya sepengetahuan saya, setelah saya membaca dari kitab-kitab itu, saya pahami analisa saya. Semeru dulu kan juga Mahameru namanya. Iya. Karena kan dongengnya kan keberatan dipotong, ya toh. Dijadikan kalau menjadi sebuah istilah kan dulunya Mahameru adalah tempat turunnya para dewa. Betul enggak? Oh, karena Mahameru. Mahameru turunnya para dewa. Akhirnya dipotong. Karena merasa keberatan jomplang ya katanya istilahnya. Dipindah ke menjadi pucuke apa ya? Pucuk tumpeng seperti itu ya. Pucuknya kan ada di Pawitra. Makanya penanggungan kalau sekarang. Oh, makanya kita bisa ada sejarah keberatan itu jadi dipotong terus nanggung beratnya para dewa ngejowana. Betul, pulau-pulaunya enggak. Mungkin pada saat zaman dulu memang kalau nggak dipotong tenggelam mungkin kayak gitu. Enggak ada mungkin ya pulau Jawanya enggak ada ya. Iya. Makanya kan dipotong, ditaruh ke ditaruh di Pawitro yang berada di penanggungan itu. Dinaungi dari 3 kabupaten. Nggih, 3 kabupaten sebenarnya. Pundi mawon? Malang. Iya Malang kalau nggak salah. Malang agak masuk sedikit sebenarnya. Tapi yang pasti adalah Mojokerto dan Pasuruan. Makanya kalau buktinya mana Mas? Kita bisa buktikan mulai dari Ngoro sampai ke atas. Itu ada Candi Wisnu, ada Candi Siwa, ada Candi Maruto. Dan candi-candi itu banyak tuh. Candi Maruto itu bahasa yang Maruto? Iya ada. Oh, coba jenengane dewa niki to? Angin. Dewa angin. Gitu. Kan ada semua. Dewa Wisnu pun ada. Jadi, makanya Dewa Wisnu duduknya paling bawah. Paling bawah itu berarti Nyonggo Mas. Oh, nggih. Karena di Nyonggo. Bhagavad Gita juga menjelaskan bahwa Gusti Lunya Bathara itu Kang nguripi. Gitu. Kan gitu. Nguripi. Makanya Nggih. kalau dari kami, dari keyakinan kami ya kalau pengen Gusti Lunya Bathara itu orang nguripi. Ya semuanya para ada. dewa ora makarya Mas. Maroto mboten wonten, Maruto. Sang Marisi mboten wonten gitu. Aja disingkat. Nggih, Sang Yang Maruto. Nggih, Sang Yang Maruto, Sang Yang Marisi tidak ada. Gitu. Panjenenganipun penyanyiipun Sang Yang Antaboga juga tidak ada, semua tidak ada. Tidak ada. Bahkan Dewa Asmara tidak ada, Kamajaya, Dewa Kamajaya nggih. Yang kasihan yang mau dipati, enggak bekerja Nggak kerja karena dipateni. kan begitu. Jin. Makanya kan kalau dari agama kami Mulai dianggap logis Wisnu itu adalah sosok Gusti nggih. Gusti. Kalau dari kami ada beberapa penjelasan. Tapi Wisnu itu bukan beliau itu adalah Gusti tapi bukan ini ya. Bukan sosok berwujud nggih. Itu bagaimana? Jenengan menjelaskan itu. Kalau antara berwujud dan tidak berwujud, masalahnya kita menjelaskan berwujud pun bisa dan tidak berwujud pun bisa. Harus tergantung makanya kalau konteksnya bagaimana. Di mana? Ini diperlukan cara meletakkannya di mana. Intelijensi untuk mengerti itu penting nggih. Karena kan Wisnu sendiri dalam arti kata kan Wisnunggal, wis dadi siji. Karena sudah nunggal pada suatu objek maka dia berbentuk. Kalau tidak menunggal tapi bentuknya bukan itu, gitu. Bukan itu, dikatakan itu tapi bukan itu, dikatakan bukan itu tapi Nah, ya tergantung itu juga. ada kalimat yang mendasari itu apa. Betul. Makaten nggih berarti. Makanya ada perbedaan di sini antara penyebutan Bathara Wisnu dengan padanipun itu kan itu ada di salah satu mantra kita, mantra sebutan itu kan Hong Wilang dan lain sebagainya. Itu dan seterusnya itu juga ada istilah padanipun dan Bathara. Bathara kan ada. Makanya meletakkan diri kita pada sisi yang mana. Kalau sisi kepada ketuhanan, maka padanipun dipakai. Kalau hanya meletakkan pada sisi materialistik, material yang berbentuk berwujud, Gustinya hanya Bathara saja. Karena itu gelar, betul nggih? Betul. Makanya semua kan kalau di kita kan bisa dipilah-pilah juga. Makanya ada trak kasusilanya itu diletakkan pada tempat yang benar. Makanya adanya
Wedojo Sampurno, Wedotani dan sebagainya karena meletakkan posisinya mereka. Sebenarnya kita itu Luar biasa. pengetahuannya istimewa, Luar Mas. biasa ini. Mahkamah Agung saja sudah mengakui bahwa tentang Pegawai Tito saja tentang ilmu dan pengetahuan. Berarti rencana-rencana tentang pergolakan alam dan segalanya itu sudah terbaca di kita. Seperti ada yang ada serat yang ada tapak astranya Panjenengan Romo Nggih. tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Iya, ini ada ini. Kita kan penting bisa ini. menghitung. Oh, Tinggal kita bagaimana SDM kita. Membuktikan. Enggak, SDM kita saja bagaimana Betul. gitu. Pada Untuk saat- memaknai dari seratan itu lalu kita implementasikan pada kasus nyatanya Kasus nyata yaitu bagaimana? groundnya. Nah, nah, timbul tapi hal tenggelamnya. itu perlu diketahui banyak orang. Karena kalau kita berkepala kita apa itu kita teliti gitu. Hanya kan pengurus Permadi itu masih beberapa orang nih. Iya. Itu kurang apa ya? Kurang tepat lah sebetulnya gitu. Tapi kalau mau diberitahu gimana kalau orang itu juga kamu tapi sebenarnya diberitahu. ya, kalau serati Panjenengan Romo sendiri istilahnya itu dawuh pun nggih kan siji ning iso nyaponi jagat itu cukup sebenarnya gitu. Cukup saja itu loh. Tapi orang-orang sekarang itu beda ya, Mas. Saya Ya. lihat sepupu-sepupu kita itu malah sudah nggak penting gitu loh, urusan dengan seratnya Pak Robert Ross itu nggak penting Ya katanya. kita juga tidak bisa menyalahkan. Karena kemarin kita itu sudah mengundang loh, Mas. Sebenarnya Ya. kita mau berikan serahkan ya, karena kita sebagai siswa itu apa ya? Memang Niat- tanpa sengaja itu niat juga kita itu baik. menyampaikan ini loh itu Ah. karena supaya tidak sampai lemah pengetahuannya. Niat Kan begitu. Ya, sebenarnya niat kita itu baik. Iya toh? Nggih. Memberikan ini Mungkin, penting loh ini. makanya kan di Nah kemarin- sekarang loh Mas, masa kitabnya Poro Ajar dan Begawan dipegang oleh pemuda-pemudi seperti kita kan nggak lucu. Apa itu memang persane panjenengane gitu. mungkin juga menang ada rubun agomo. Oh ada ya. Ada. Dawe itu Benar, gimana? Dawe dulu itu gimana? Mas? Makanya Pripun, kan Mas? ngadeg rebone agomo gumantung saka Siswa Siswa putra putra. agama Buddha Jawa ini. betul. Oh. Gitu. Makanya mereka Bukan kemarin menyebutkan kan rubung ngadege agomo teko si A, si B Ah. kan tidak nggih. gumantung saka para sesepuh mboten kan. Mboten. Mas. Tadi ngadeg rubune agomo gumantung saka putra siswane agama Buddha Jawa Wisnu. Jadi sebenarnya itu kita itu Itu ditempa sama Panjenengan Romo. Iya, Gitu loh. ditempa, mental Akal kita kita. harus dipakai, mental kita dipakai. Ya apa kamu harus mencari tentang satu kebenaran, buktikan dengan nyata. Jangan sampai nyelewang, apalagi pakai kitab-kitab yang lain. Kan lucu kebenaran secara hakikat kebenarannya itu kalau Buddha Jawa itu nggih seratan itu juga nggih. selatan. Dari Dawe itu sebenarnya masuk Mas, cuma memang harus banyak sesepuh yang dalunya itu dikumpulkan daunnya sama enggak, karena di situ ada nanti politik gitu loh. Lahir dari pemikirannya sendiri, karepnya sendiri, tapi menggunakan mengatasnamakan dawe itu juga bisa terjadi. nggak bisa jadi Mas. Makanya Tapi kalau serat yang dawe wahyu dari Panjenengan Romo yang diterima oleh Panjenengan Romo Resi Raden Kusumodewo, ya toh? Disampaikan melalui surat serta disebarluaskan. ada tapak asto dan stempelnya juga. Ini resmi Mas. Oh, itu dari resi Dari langsung. resi langsung. Kalau memang kalau sasmito dan segalanya itu kan hanya untuk iya. milik pribadi, tidak boleh disebarkan juga. Kecuali kalau Panjenengan Romo Resi dawuh datang kita atau siapa atau dewa siapa lah Lalu yang disampaikan enggak percaya itu silakan. silakan saja. Tapi kalau kita berpegang pada yang tertulis saja. Ini kitabnya Poro Ajar dan Begawan tentang Wedotani. Jadi ini memang sengaja untuk menciptakan ketahanan pangan gitu. Karena kalau kita kaitkan Itu intinya Mas. Bang, misalnya Ajar dan Begawan itu sebuah tingkatan jabatan agama Buddha Jawa. Betul. Setingkat langsung Yang nggak main-main. di bawah Panjenengan Romo Resi Sil, Raden ya. Kusumodewo. Gak main-main dia. Ini kan sudah tertulis loh Mas. Ini kalau kita tidak mengaku ya bagaimana tidak judulnya mengaku. ya Mas. Judulnya kan piulang lan kanggo uger-uger saka panjenengane Gusti Dewi Sri tumrap marang wong kang padha olah tetanam ing tanah Jawa Indonesia. Indonesia berarti pemerintah harus tahu dong. Seharusnya
Seharusnya seperti itu. Karena selama ini kita impor terus rakyat itu kasihan Mas. Sebenarnya. Tapi Gitu. bisa dibuktikan kan ada hitungannya toh. Kita menanam hari apa itu nanamnya. Kalau kita dibuktikan secara logika sebenarnya bagus. Karena saya sering membuktikan berkali-kali. Hasilnya juga istimewa. Apalagi profesi jenengan itu bertani toh. Petani. Nggih. Petani juga. Itu memang terbukti secara nyata nggih. saya bisa hasilnya. membuktikan secara nyata. Saya membuktikan secara nyata. Nah, ini juga ada tulisannya bahwa panjenengan Gusti Dewi Sri tidak ada gelar Bathara. Kan Kenapa? Dewi Sri. Karena Kan memang Gusti antara Dewi dan Bathara itu sama seperti Dewa, Jawoto dan Widodari. nggih. Nah, berarti kan Ini kata-kata karena Dewi masih karena kalau tidak ada gelar Bathara itu masih menjadi lakon. Kalau Ini tidak kan ada- yang disampaikan secara global dari kitab Wedotani itu begitu. Kalau saya Iya. tangkap loh nggih. Karena makanya kan tadi di awal kan Mas Anwar kan sudah tanya perbedaan antara nih padanipun Panjenengan Gusti Ulun yang Bathara Wisnu dengan Bathara Wisnu. Dan Panjenengan Gusti Ulun yang Bathara Panjenengan Bathari Sri dan Panjenengan Gusti Dewi Gusti Sri Dewi Sri. karena sudah menjadi sosok seorang manusia. Kan gitu kan. Sudah terus istilahnya kalau berbahasa kita kan ngejawantah. Ngejawantah Nah, hanya saja memberi pelajaran. zamannya itu masih zaman Zaman kadewan. kadewan, memberi pelajaran Iya. kepada generasi selanjutnya. Tita manusia Tita itu nanti manusia. terciptanya tita Betul. manusia itu nggih. Makanya bener terus jenengan masih menjadi lakon. Nggih. Nah, itu kan. Lakonnya Tapi Gusti lakonnya Bathari. untuk Hingga mengajarkan akhirnya menjadi pepundane para wanita Betul, gitu. para wanita. Jadi wanita seluruh Jawa gitu itu harusnya pepundane Gusti Bathari Sri. harusnya kalau di Kalau kita. belum ganti salogo. Iya. Tapi kan sudah ganti salogo, ganti ageman ya. Tahu lagi sulit juga. Dan mungkin untuk di yang akan datang mungkin kita akan membahas masalah tentang kematian. Oh, Itu penting. Nggih, Itu nggih. penting karena membuktikan antara kita orang Jawa atau pribumi atau bukan di situ. oh, identifikasinya dari Identifikasi kematian bisa. itu nggih Mas nggih. Iya. Dari Nggih, situ. nggih. Boleh rasanya kematian, kalau kematian boleh disampaikan ke masyarakat secara umum gitu. Ya, nggak Tapi apa-apa, kalau Kak. untuk Wedotani itu sepertinya belum nggih. Belum Belum. kalau Wedotani belum. Jadi kita hanya ini kan sebuah apa ya? Step by gambaran stepnya saja nanti aja ya gitu. Kita hanya punya gambaran bahwa kita ini sebenarnya punya aturan atau tatanan kita ada agami Buddha Jawi Wisnu, Agomo Buddha Jawi Wisnu ada. Itu sesuai aturan, sesuai tatanan dan itu bisa dibuktikan juga secara logika. Karena kita hidup kita, tingkah laku kita sudah mempunyai trap kasusilan, sudah diatur. Tergantung manusianya bagaimana menjalankan apa tidak, itu saja. Nggih, nggih. Bab perkawinan kita sudah diakui oleh negara sebenarnya pada tahun 65 dulu kan. Nggih, dari Mahkamah. Tapi kan untuk wilayah karena untuk sementara kemarin dibubarkan atau di mana kan kita sudah bahas. Nggih. Karena tidak relevan. Kalau bahwa agama ini memang sudah ada dari dulu. Nggih. Makanya tinggal menghidupkan lagi dengan salah satu caranya adalah mengumpulkan cacat jiwanya. Dan juga perkawinan. Karena di Permadi itu kan juga sudah mulai apa? Dokumen perkawinan sama cacat jiwa itu kan ada. Ada. Jadi mungkin kapan nanti saya juga ke Departemen Agama Mas gitu, untuk menyampaikan ke Jari dan Departemen Agama. Ya, Jadi kita tuntut hak kita toh. ya. Kalau Tuhan tidak perlu dibela memang. Tidak menuntut. Tapi kalau harga diri kita sebagai orang Jawa yang membela harus kita. Ya, Bener apa enggak? Nggak tidak mungkin kan Mas, orang Barat yang membela. Yang bisa membela yang diri kita sendiri. Dari kita sendiri Nah, gitu. makanya kita mau berubah atau tidak yang tergantung dari kita sendiri. Upaya kan harus ada. Iya. Yang penting kan kita sudah berupaya. Dipakai dan tidak itu terserah gitu loh. Yang penting kita menjalankan, kita berusaha menjadi orang yang beragama Yang dengan baik dan baik dan benar, benar berdasarkan aturan seperti negara. ini. Gitu loh. Punya aturan, punya kita sama sekali di kitab kita tidak ada pertentangan tentang kita tidak mengakui negara, ya tidak. Kita kan ini kan sudah dijelaskan, itu semua terlampir sesuai ada komunikasi antara dulu pemimpin agama pusat Dewan Pimpinan Panjenengan Pusat. Romo Raden Kusumadewa dengan pemerintah
itu sering kontak Mas, sering konfirmasi, sering surat menyurat. karena Ada dulu buktinya. orang sekarang dulu enggak ada telepon. Ya, Mas. makanya kan Kayak kalau surat gitu. kita tidak dikatakan kita itu adalah tersangkut G30S kayaknya enggak relevan juga. Nggak lucu, gitu. Ge. Karena pada saat itu Panjenengan Terlihat- masih terlihat banget unsur dan paranoidnya Iya. masa Orde Baru. itu pun dengan apa itu dengan Menteri Agama. Nggih, Pada saat itu kan ada dokumennya. dokumen dengan Iya, Menteri kita baca Agama ini. dengan Mahkamah Agung. Nggih. Pada saat Mahkamah itu, itu ya. dengan kepresidenan Pak Harto Nggih. di kala itu juga Nggih. masih sering surat menyurat. Nggih, nggih, nggih. Masih ada dokumennya. Enggak ada istilahnya celah mencela enggak Nggak ada. Makanya ya itu tadi rombongan ngadengnya agama. Gumantung Nggih. dari siswa Putra siswa tadi. Mau enggak? Lek adem-ademan ya enggak apa-apa juga gitu. Tapi minimal tidak provokatif katanya sama dengan tidak provokatif. Iya, provokatif itu sebenarnya kalau di Budo Jawa itu sudah harus ditegur pertama. Ditegur masih abai, tidak mau minta maaf, pecat itu Mas. Itu tugasnya sesepuh sebenarnya. Harusnya itu. Harusnya. Gitu loh. Makanya kan sering kita mempertanyakan tugas sesepuh sesuai dengan makanya sudah katakan dari tadi kan sudah dijelaskan agama ini sudah ada terap kasusilaan sudah menempatkan di tempatnya masing-masing. Nggih. Pertanyaan kita kan hanya sederhana. Nggih. Apakah susah sepuh-sepuh kita sudah baca apa tidak? Nah itu. Itu. Kalau kita bisa menerapkan terap kasusilaan kita kepada sesepuh, ya para sesepuh harus mengasih contoh yang baik dan benar juga. Jangan Iya. melenceng. Itu aja. Mm-mm. Nggak sulit kok sebenarnya kita itu. Kita generasi muda nggak sulit. Mm-mm. Kalau semuanya tidak semua sesepuh memakai caranya sendiri, mementingkan egonya sendiri. Ya apa nasib anak putu kita nanti? Atau mungkin mereka beliau-beliau seperti itu karena memang dia tidak punya uger-uger dan angger-angger gitu loh. Mungkin juga seperti itu. Nah kemarin diberi Makanya kan kemarin kan ya kita Ciloko ingin ini. menginformasikan Ini sebenarnya loh kita- dokumen yang kita bawa, yang kita miliki. Mereka salah tanggapan juga sebenarnya. Apa ya? Mujo prasongko katanya. Mujo prasangka Mujo kalau istilah prasangka, di iya. Permati itu begitu gitu. Sebenarnya nggak boleh loh Mas, punya pemikiran yang tidak baik itu tidak boleh. Karena kita harus baik. Oh siswa, ada apa ini? Nggih. Tugas dari sesepuh dicek, kita datang. Apa yang dibahas? Kalau melenceng di stop. Kalau tidak melenceng, bagus untuk agama, didukung. Itu saja sebenarnya. Kan gitu dari dulu. Nggih, kalau dulu zaman Mbak Kakung saya waktu menjadi Pangkatan Pusat ya begitu Mas. Gitu loh. Jadi mungkin kita sudahi dulu Ya. untuk wicantenan pembahasan ya sambil menginformasikan Ya, kepada sambil warga ngopi-ngopi. Budo Jawi Wisnu Ah. bahwa ada dokumen yang dipegang oleh Permati. Dokumen itu sangat penting sebetulnya untuk menentukan arah masa depan agama kita. Sama Karena kita. berdasarkan Terutama menentukan info dari diri kita. Kejati kemarin kan disuruh menghidupkan kembali. Jadi gak menjadi siswa ku gak abal-abal gitu loh Mas. Jadi Iya, siswa sing Mas. bener sing apik ngono lho. Ya apa sih? Nggih, ya Gitu apa lho. sih, ya Nah, toh? Jadi ada dokumen-dokumen penting untuk warga Budo Jawi Wisnu. Salah satunya Piwulang Wedotani, Kitab Toraja dan Begawan. Lalu dokumentasi dari Mahkamah Agung yang isinya memang berbeda dengan tuduhan dari Ya, sangat. Kejati dan sangat berbeda dan sekali. Kejaksaan Agung. Terus ada Dawo Kang Wigati nanti Mas. Itu nanti disampaikan di video berikutnya tentang kematian. Betul. Nggih. Nggih. Itu bukan dawo jenengan toh, bukan toh? Boten, boten. Oh, namanya Sudah ada tapak astonya. Abal-abal jenengan Ya. disikat kali lintu-lintu nih. Melanggar saya nanti. Melanggar gitu. Gak guyonan soalnya Iya. iki. Mau salah mau kita deket guyon-guyon nek ngelanggar aturan agama sikat ya jenengan gitu. Yang menghukum saya nanti Panjenengan Romo Istirahat. Nah, itu yang harusnya ditakuti. saya nggak Berani. berani. Jadi itu Nggak memang jenengan nanti di video berikutnya menyampaikan berdasarkan serat nomor resi nggih. Betul. Bukan lahir dari Bukan lahir dari diri saya sendiri pemikiran atau dari sendiri. orang lain. Oh, tidak, Tapi nggih. dari langsung tertulis oleh Panjenengan Romo Istirahat Oh, itu perlu diketahui kira-kira apa gitu. sebenarnya perlu juga. Kalau Karena itu kalau penentu- siswa yang baik harusnya perlu nggih sih sesepuh Kan penentuan arah. Nggih, Sebagai nggih. siswa Agung Budo Jawi Mau atau orang tidak Jawa, menerima dan ya kan? mendengarkan itu. Iya kan? Nggih, nggih. Dipakai silakan, nggak dipakai ya silakan. Jadi nanti Yang di kita- video berikutnya jenengan tinggal bacakan saja. Iya, kan? hanya membaca saja. Nanti untuk Permati pemuda-pemudi baru menganalisa bagaimana. Betul. Iya, Kalau sama nanti kalau ada pertanyaan atau dan apa tentang keabsahan atau yang bagaimana
Boleh. Kan tinggal kontak saja. Kontak, Nomor-nomor kita kan sudah. Nggih. Kalau misalnya minta Mas, saya minta misalnya ada warga Butuh Jawis nih yang dulu mbak kakungnya anu atau masih jauh di Riau di anu, kalau mau minta dokumen kita lihat nggih, kita bicarakan nggih. Kalau memang berhak dia memiliki hak dari perhaknya bagaimana kita beri nggih. Bisa menghubungi kontak di akhir channel ini. Kalau hanya untuk dipakai hanya untuk sekedar mempunyai dokumen dan itu tak perlu. Ya nggak perlu juga. Nggih. Kalau memang digunakan secara tujuannya kemana? Betul. Ya nggak apa-apa, itu aja. Bahkan jadi kalau Wedotani yang lain boleh minta nggih, boleh sama sesepuhnya. Iya. Cuma ada syarat dan prasyaratnya. Iya. Misalkan kalau hanya sekedar bacaan nggih opo. Buat apa? Gitu loh. Kalau memang harus mau diterapkan pada saat itu kan juga ada apa ya? Ada ekspektasinya, kan harus dibuktikan kan kalau memang petani implementasinya kemana nanti rawur-rawuran ya nggak opo gitu loh. Kalau memang untuk membuktikan secara ilmu pengetahuan, untuk keyakinan sampai kang sak temene. Betul. Nek diwaca tok gak ono ya gak sak temene to. Paling kok dienggo debat ya. Monggo cari sendiri kan gitu. Gitu nggih. Kita mencari kitabnya juga, kita juga menggunakan trap kasusilannya juga. Memang seperti saya gitu kan ya. Karena punya lahan ya toh. Wedotani. Saya terapkan. Salah satunya adalah setiap hari Respati, ya toh, Respati malam Sukro itu kan ada aturan banyak dari sini itu kita harus atur bekti juga gitu loh di rumah kita atur bekti salah satunya kan Bangkum, Kinangan itu kan aturakan yang banyak investigasi itu hukumnya kalau di sini di kitab Wedotani wajib bagi siswa makanya kan kalau saya tani loh kalau ikan ya kan ada dewanya sendiri. Ada wetonya sendiri. Perikanan atau dagang kan ada. Peperangan juga ada Mas. Ada. Di Mbak Kakung ya. ada. Ada. Jadi itu membahas dari lanjutan Wedo Jaya Sampurna jilid 1. Betul. Jadi tentang peperangan Prabu Watugunung dengan Bathara Wisnu. Nggih. Tapi kan isinya kan tapi itu nanti kita pelajari betul, kita pelajari, kita kaji gitu bagaimananya kita menangkap rasa dari isi kitab itu bagaimana baru sampaikan. Perangnya kan pagi. Mantap ini. Cukup semangat dulu, nanti dilanjut nggih. Mangke para siswa dinten dintu sambung melih nggih. Cukup panjang videonya. Ya. Dipun rayu.